Puji Tuhan. Tanpa menunggu waktu lama, kita akan membaca uh, di dalam firman Tuhan, yaitu hukum yang terutama. Markus 28, ya, mulai ayat yang ke-28. Markus 12, maaf. Markus 12, ayat yang ke-28. Ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Amin. Kita stop sampai di sana. Puji Tuhan. Yang setelahnya adalah di ayat berikutnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini kata-kata Yesus. Dan yang paling menarik di sini adalah di ayat 32. Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Jarang-jarang kita tahu bahwa ahli Taurat itu bisa klik dengan Tuhan Yesus, ya. Tapi di sini sama-sama tahu. Berarti mereka juga mengerti ahli-ahli Taurat ini di sini, ya. Puji Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan mencari tahu bagaimana amanat agung itu menjadi lifestyle. Amanat agung di dalam Matius pasal 28, di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan sebagainya. Tidak pernah di satu ayat pun, atau satu kalimat di dalam firman Tuhan yang menuliskan bahwa itu adalah amanat agung. Ada amin? Tetapi efeknya agung, karena menyelamatkan orang. Sebenarnya ini adalah standar sebagai orang percaya. Ya, harusnya Matius 28, ya, perintah Yesus itu adalah perintah biasa. Maksudnya itu adalah standar. Itu adalah basic dari semua orang Kristen yang percaya. Amin. Kalau ada amin, kasih telunjuknya, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ini amanat agung sebenarnya adalah, kenapa dia agung? Karena ini sebenarnya fondasi. Fondasi bagi semua orang percaya bahwa inilah dasar kita. Ya, saya sering masuk ke gereja manapun gitu, ya. Karena saya sekarang mengambil keputusan untuk saya gereja oikumene, tidak terikat satu gereja manapun. Karena ini sebenarnya tujuannya bukan saya tidak mau bergereja dengan atau berkumpul dengan teman-teman supaya bisa berkumpul, ya. Tetapi adalah karena saya mengasihi orang-orang lain juga yang bukan di dalam satu denominasi. Sehingga saya dengan mudah masuk ke denominasi manapun. Jadi dimanapun saya ada di dalam pekerjaan saya bisa masuk di gereja karismatik, masuk ke gereja Protestan, tidak masalah. Tetapi yang kita harus pegang, ya, adalah dasar ini, amanat agung ini. Karena terus terang, di mana-mana gereja yang saya masuki, bahkan saya melayani dulu, ini amanat agung ini
tidak dikerjakan. Kita harus jujur sama diri kita sendiri bahwa di setiap denominasi gereja disebutkan itu bahwa yang utama adalah menyebarkan Injil untuk melebarkan kerajaan Allah. Amin. Kalau ada amin kasih telunjuknya ya. Puji Tuhan. Saya senang soalnya ada interaksi gitu ya. Saya sering kalau Zoom itu saya ada interaksinya, emoticon supaya kita tahu ini orang mendengar atau enggak gitu ya. Nanti next time kalau kita ada modul lagi kita harus bilang ini orang kalau ada di ya, minta respon harus kasih respon ya supaya kita tahu apa di sana tidur atau tidak gitu ya. Puji Tuhan. Karena ini memang gratis Harvest Academy. Tetapi sebenarnya kalau diuangkan ini sangat-sangat mahal. Saya tidak bisa membayangin kalau mau membayar orang sekeras Bapak Vincent Juang, waduh, itu jam siangnya mungkin sudah mahal ya. Apalagi jam malam gitu ya. Aduh, bagaimana coba kita di Indonesia ada overtime. Saya bekerja ya. Jadi saya tahu jam berapa itu overtime-nya masih satu kali. Kalau sudah jam berapa dua kali gitu ya. Jadi Pak Vincent ini tiap kali ada modul itu mungkin sudah jam 10 baru mulai di sana ya. Dan kalau ada orang yang tidak merespek gitu ya, tidak memberikan respon baik atau tidak menghargai, ini sudah keterlaluan menurut saya. Sudah gratis pula kan gitu ya. Oke, ini karena kita apa? Kita mengaplikasikan hukum yang kedua. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, bagaimana kita tidak mengasihi orang yang mengajar kita? Orang sudah tidur aja nggak bisa gitu ya. Saking mengasihi saudara dan saya mengajari sampai malam ya. Mungkin jam 1 baru selesai. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita menjadikan uh, penginjilan? Saya sebenarnya agak itu saya mau bilang penginjilan. Saya senangnya amanat agung. Karena kalau penginjilan ada lagi yang belok-belokan. Oh itu kan penginjilan Pak. Kan ada penggembalaan, ada pengajaran, ada kenabian, dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak ada yang pergi menginjil. Gara-gara semua mau milih yang, oh, saya jadi pemusik aja lah. Di sana orang lain aja yang susah-susah. Ya kan? Saya jadi pembawa firman aja. Saya pengajar kok. Jadi saya di sini aja. Saya gembala. Tahu kan Pak, kalau gembala itu susah. Kadang-kadang harus senyum, walaupun hati sakit harus senyum Pak. Sabu-sabu jemaat, pede nggak lari. Tempeleng aja kalau dia mau lari, lari aja. Silakan ke neraka ya. Ini kita harus bangun fondasi yang benar di gereja. Saya berdiskusi dengan gembala. Saya bilang Pak Gembala, mohon maaf. Uh, Terus terang, apa gunanya jemaat ini datang ke gereja? Apa tujuan Bapak ajak-ajak jemaat datang ke gereja? Karena kami sudah dekat ya, bukan berarti saya ujuk-ujuk datang ke seorang gembala terus ngomong begitu, bisa berantem kami. Tapi karena saya sudah tahu orangnya, sudah ketemu, dan saya ingin dari hati ke hati. Apa sebenarnya? Apakah untuk diajarin menyanyi? Atau diajarkan untuk pelayanan mimbar? Atau diajarin persembahan? Dan lain sebagainya. Apakah itu? Ya, kalau kita masuk di gereja, wah, minimal itu kalau di Indonesia, mohon maaf ya, ada 4 kotak di depan ya. Wow, bahkan ada juga yang dijalanin gitu ya. Ini tidak terbatas di gereja di kota. Bahkan saya ke pedalaman ada juga sama gitu, sama. Jadi ada yang dijalanin 3 kantong, terus ke depan ada 1 kotak gitu ya. Dan ini bukan karismatik, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini Protestan ya. Kenapa saya ngomong sudah ke sana ya, mohon maaf. Karena saya pengen membawa Bapak Ibu sebenarnya apa tujuan kita menjadi Kristen dan bagaimana gereja itu menuntun orang-orangnya, jemaatnya untuk membawakan amanat agung ini. Kemudian uh, hamba Tuhan itu agak bingung ya. Akhirnya dia bingung. Saya bilang, bukannya kita harus menjalankan amanat agung, Pak. Harus kita sampaikan amanat agung pada semua orang karena kita mengasihi mereka. Saya datang ke pedalaman, bahkan ada yang tanya, Pak, kalau ke pedalaman atau kemana, atau ke daerah mana gitu ya, um, apakah tidak takut dicobai?
Dan kalau semuanya saya senang. Di tes saya senang, karena langsung tahu kan siapa yang lebih kuat gitu ya. Kalau kita latihan-latihan tinju gitu, terus nggak pernah bertinju buat apa? Ya, kita latihan tinju terus kita main catur. Nggak ada gunanya, ya kan? Jadi kita harus latihan amanat agung, membaca firman, ya datang ke Harvest Academy, dilatih, dan kalian untuk pergi ke medan pertempuran. Harvest Academy ini bukan esek-esek, bukan untuk melatih Bapak Ibu pelayanan di dalam gereja. Terus terang ini untuk melatih Bapak Ibu menjadi tentara yang handal, ya, menjadi pasukan khusus, ya, sehingga di Harvest Academy interdenominasi, ya, dan kami tidak menerima persembahan. Jadi Bapak Ibu baca di deskripsi WhatsApp grup ya, Harvest Academy tidak menerima persembahan. Memberi bagaimana, Pak? Oh, kami juga tidak memberi secara Harvest Academy, ya. Tetapi secara pribadi ya otomatis ya kami memberi juga, bukan juga tidak memberi ya. Karena kita bilang lebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Puji Tuhan. Sedangkan kita memberikan air saja ke seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini kita harus juga, mindset kita harus berubah ya. Jangan kita bilang ada orang memberi ke hamba Tuhan, itu hamba Tuhan itu kita. Bukan, bukan. Jangan salah. Terbalik. Hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang akan kita layani. Amin. Ketika kita memberikan firman kepada mereka, Tuhan perhitungkan itu. Sedangkan diberikan segelas air aja, ya kita sudah diberkati. Apalagi kita memberikan mereka firman, kita memberikan mereka jalan kebenaran, ya. Bagaimana itu bisa? Ya, bagaimana bisa Tuhan tidak berkati kita? Kita memberikan itu sesuatu yang besar, ya. Karena kalau kita memberikan jalan kebenaran, kadang-kadang kita ada tantangan. Amin. Pertama, tantangan dari diri sendiri. Jangan-jangan saya dihina, jangan-jangan saya dilecehkan, jangan-jangan saya dianiaya, ya. Karena yang kita diberikan ini adalah jalan kebenaran, di mana iblis tidak mau kita kasih tahu jalan kebenaran, ya. Bahkan iblis bikin kita sibuk dengan pekerjaan, dengan pelayanan yang gak jelas gitu ya. Kita diberikan pelayanan dari Senin sampai Sabtu di gereja. Kita bahkan habis-habisan mempelajari semua, mungkin semua YouTube udah kita buka. Ya, kita dengerin semua YouTube, kita dengerin si A, B, C. Akhirnya kita pada ujung-ujungnya kita bilang Yesus itu manusia aja, bukan Tuhan. Saking bingungnya kita ya. Harus kita kembali kepada firman. Lifestyle untuk menjadi pembawa amanat agung apa? Pertama, tentunya kita terkonek dengan Tuhan. Satu firman yang pendek bilang, tetaplah berdoa. Amin. Tetap berdoa, ada di rumah, di kamar mandi, di tempat masak, di jalan, di mana, tetap berdoa. Amin. Terkonek dengan Tuhan. Sama dengan HP, kalau dicas terus, dia tidak akan lowbat. Ya. Tapi kalau kita tidak berdoa, selesai. Ya. Seperti kipas angin, kata Pastor Tato sering bilang, kipas angin dicabut, ada memang muter. Tapi nanti habis itu habis. Amin. Oke, lanjut. Itu pertama. Kedua, baca firman Tuhan. Amin. Ada berapa orang di sini yang sudah selesai baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu? Puji Tuhan. Ada berapa yang sudah 1 kali? Ada berapa yang 5 kali? Ada berapa yang 10 kali? Ada berapa yang 20 kali? Ada berapa yang lebih dari 20 kali? Atau sudah mungkin sudah bingung juga ini kapan kita hitungnya gitu ya. Karena membaca firman Tuhan itu, kalau kita lagi belajar, kita boleh pilih-pilih gitu ya. Ini, yang ini gitu ya. Seperti saya mungkin mau pilih-pilih ini yang mau saya bawakan ini. Tetapi ketika kita membaca, kita harus membaca firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya di rumah memang
apa namanya ya, adalah orang yang kalau sudah bilang A itu harus A gitu ya. Jadi eh, mungkin anak-anak atau ibu-ibu tahu ya kalau sudah ada orang seperti saya di rumah terus bilang A, tidak ada setengah, tidak ada minus, tidak ada plus. Sudah selesai itu. Ya, puji Tuhan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Saya memang begitu eh, apa namanya, keras kepala kalau dibilang ya, keras kepala. Jadi walaupun apapun itu saya nggak peduli gitu ya, tapi saya wow luar biasa. Dia biarin aja dulu ya, oh biar nanti dia kasih tahu pelan-pelan pelan-pelan ini itu berubah. Lama-lama saya bilang, bisa berubah ya. Tapi puji Tuhan, apa yang mau saya sampaikan adalah di rumah anak-anak harus baca firman Tuhan. Apakah satu ayat? No, no. Apakah dua ayat? No. Apakah satu pasal? No. Apakah dua pasal? No. Apakah tiga pasal? No. Anak saya yang bungsu bilang, no. Minimal empat. Dulu saya memang memaksakan ya, karena saya sendiri ya, begitulah ya. Puji Tuhan. Tapi sebelum di Artos Academy ya, saya memang suka ini. Karena saya tahu firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu yang akan menolong anak-anak saya, keluarga saya. Apakah mereka langsung jadi malaikat? Oh enggak. Jangan saudara pikir, oh tiba-tiba anak-anak terus tiba-tiba jadi malaikat gitu ya, karena sudah tahu semua firman, sudah membaca tiap tahun mereka selesai berapa kali, muter lagi dari SMP, SMA, sudah sekarang kuliah, sudah mau selesai, masih baca, saya masih cek. Kadang-kadang ada juga yang dari empat harusnya ada, kamu baca berapa? Tiga, ah, tiga, atau kadang dua, karena sibuk. Tapi puji Tuhan, kita dorong terus. Karena apa? Karena nanti kalau Roh Kudus bicara sama mereka, mereka nggak pernah baca Alkitab, bagaimana? Apa yang mereka ketahui? Nggak ada, ya. Kita harus membawa anak-anak juga keluarga kita kepada Tuhan. Dan ini menjadi lifestyle. Harus. Ada orang-orang yang ikut saya juga di rumah, tinggal gitu ya. Mungkin kalau dihitung dari kami tinggal di sini, sampai sekarang mungkin sudah ada lebih dari 50 yang pernah ikut di sini. Walaupun sudah pergi-pergi gitu ya. Dan saya bilang di sini tidak ada pekerjaan yang banyak. Tapi kalian harus berdoa dan baca firman. Apakah kami di sini malaikat semua? Oh, no, bukan. Tapi inilah yang harus kita bangun dari dalam. Walaupun tidak juga semua jadi baik. Tidak masalah. Tapi kita bikin ini menjadi lifestyle di rumah. Kemudian ketika saya bergabung dengan Alpha Academy, ya, saya memang mulainya agak malu-malu, takut gitu ya, sama dengan Bapak Ibu angkatan 45 ini. Ya, walaupun angkatan 45, semangat 45, semangat 45 gitu ya. Tetapi, ayo coba kita ke pasar. 45 itu nanti jadi berapa? 00, ya. Bagaimana? Ya, puji Tuhan. Saya datang ke pedalaman dan orang tes. Pernah juga di daerah Jawa Barat. Mereka pakai dupa atau segala macam. Ya, tak masalah. Kenapa kita takut? Kita harus tahu kalau kita sudah jalan, kita sama-sama dengan Yesus. Karena dia bilang dia menyertai kita sampai akhir zaman. Ketika kita masuk satu daerah, harusnya semua iblis setan menyingkir. Amin? Ada amin? Ya itu harus kita masukin di pikiran kita. Kita harus imani itu. Kalau kita nggak imani itu, bagaimana kita bisa berjalan? Ya kan? Saya ada di satu tempat sekitar 6 bulan ya. 6 bulan lebih dari tahun lalu sampai awal tahun ini. Saya masuk ke sana, tidak jaringan internet jelek. Saya bilang, Tuhan, ini bagaimana di sini? Saya harus melayani. Apa yang harus saya lakukan di sini ya? Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu mengirimkan atau campur tangan di dalam segala hal. Dia mengirimkan kita kemana saja yang dia mau. Yang penting kita merespon panggilan Tuhan itu. Amin. Saya masuk ke sana, saya melihat ini daerah yang mayoritas Kristen. Tapi masalahnya, waduh, luar biasa. Ya, masalah keluarga, cerai berai, ada yang sudah ke sana, ada yang sudah
meninggalkan Yesus dan sangat jarang orang menjadi Kristen. Di sana juga ada yang dari seberang. Kemudian saya di sana saya sampaikan juga, saya ketemu orang-orang yang belum menerima Tuhan dan saya berbicara sama orang-orang di sana. Ya, Bapak Ibu tahu ya, kalau Bapak Ibu menjalankan Injil, amanat agung, ya penginjil adalah pendoa, ya. Tapi pendoa belum tentu penginjil. Amin. Jadi ketika kami jalan, orang-orang yang menjalankan Injil ini, itu pasti dia terkonek dengan Tuhan. Dia pasti akan tanya, Tuhan bagaimana? Tuhan ini apa yang harus saya sampaikan? Ini bagaimana? Ini begitu bagaimana? Ya, sampai saya bisa melayani tua-tua adat, mulai dari adat wilayah, ketua adat eh, desa, saya mulai masuk ke sana ya. Dan kita melayani orang ya dengan masuk dengan pintu yang Tuhan sediakan bagi kita. Yaitu sama dengan Yesus, menyembuhkan orang sakit, ya, mendoakan orang yang mengalami masalah dan lain sebagainya. Kita masuk dari pintu itu. Jadi kalau ada orang bilang, oh kenapa harus uh, ada kesembuhan Pak? Kan pelayanan aja, nggak perlu kita kesembuhannya dan lain sebagainya. Kan banyak juga kita dibully di situ, ya. Kan itu kesembuhan bukan yang utama. Ya benar, tapi itulah pintu bagi kita, ya. Yesus kalau dia tidak bikin mujizat, apakah orang akan percaya? Tidak mungkin. Harus ada mujizat. Sehingga Bapak Ibu di Harvest Academy ini disiapkan untuk melakukan mujizat. Angkatan 45. Besok atau kemarin saya lihat sudah ada yang mulai dan harus terus. Yang menjadikan itu lifestyle. Di mana Anda masuk, ya, nggak usah berpikir, oh, saya belajar ini dulu supaya saya bisa bicara sama ini. Saya banyak mendengar orang, Pak, bagaimana caranya mulai untuk menginjili orang yang belum percaya? Sangat gampang, ya. Ketika saudara bicarakan gosip, ya, saat ini gosipnya itu apa? Ya, masuk aja dari sana, ngobrol-ngobrol dulu, ya, sangat mudah. Jadi kita masuk ke sana. Kayak sekarang ada yang viral itu, yang Ibu Ida dari Kalimantan itu ya, Dayak ya, yang menyembuhkan, ya. Kenapa dia lebih terkenal dari kita? Kenapa dia lebih terkenal? Ya, ya karena dia mau menyembuhkan orang. Nah, kita juga begitu. Kita juga bisa sama seperti dia, maksudnya bahkan lebih dari dia. Ya, karena itu duniawi loh, duniawi. Apalagi kita datang dengan kuasa Tuhan. Amin. Jangan takut. Oh, sering dulu waktu awal-awal saya takut. Oh, nanti saya dipersekusi. Saya ketemu dengan orang yang berjenggot segala macam. Saya takut gitu ya. Tapi sekarang jadi lifestyle. Karena apa? Karena kita datang ke tempat-tempat yang begitu, mereka cobai kita, kita pasti menang. Kita pasti menang. Kita kuat. Kita datang dengan kuasa. Tetapi kita datang bukan untuk menentang mereka. Amin. Kita datang untuk mengasihi mereka. Haleluya. Jadi kita datang bukan untuk berkelahi, untuk menunjukkan kuasa yang ada pada kita, tetapi kita datang untuk mengasihi mereka. Ya, ini juga Rasul Paulus dia berani. Tetapi apakah dia melawan ketika mereka menyiksa dia? Tidak. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan melawan? Tentu tidak. Ya, Yesus melawan tidak. Tetapi ketika kita diberikan waktu, momentum untuk berbicara, Roh Kudus akan kasih tahu, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Mungkin kita bisa mulai bicara dengan Ibu Ida, seperti Ibu Ida itu, oh itu begini ya, itu ketika kita mulai bicara, bicarakan hal-hal umum aja. Mungkin kita, oh nanti mereka akan tanya, ya, Bapak dari mana, Ibu dari mana, ya, oh saya pelayanan Pak, gitu aja, Bu saya pelayanan. Saya pelayanan, saya melayani orang-orang sakit, saya melayani orang-orang susah, saya mendoakan mereka, dan saya tidak menerima apapun. Ya, kenapa itu Ida Dayak itu viral? Dia tidak menerima uang, ya, dalam tanda kutip, tetapi sebenarnya dia jualan obat. Coba Bapak Ibu perhatikan, dia jualan obat loh, dia jualan minyak. Tetapi kita tidak di situ, ya, kita
bukan kita menjual ya, kita marketingkan Yesus. Kita adalah duta-duta Yesus. Kita kita buat mujizat. Mujizat terjadi, orang percaya Yesus dan mereka bisa diselamatkan. Amin. Di tempat saya bekerja di pedalaman itu, kami melakukan pemboran. Selama saya bekerja, mungkin lebih dari 30 tahun, tidak ada pemboran dimulai dengan doa. Tapi di sana kami bisa lakukan itu dengan doa dulu dan sebelum membor. Ya, puji Tuhan. Dan orang-orang melihat itu, mereka mendengar Yesus. Ada orang-orang itu bilang, ya banyak, ya kami mendoakan semua berjalan dengan baik. Tidak ada accident, tidak ada sampai selesai beres. Dan orang bisa melihat perbedaan bagaimana orang berdoa dan tidak berdoa. Dan saya mendoakan orang yang lumpuh 2 tahun, dia bisa jalan langsung. Ya, ketika itu terjadi, orang melihat dan mereka percaya. Kesempatan momen yang itu, Pak, saya ambil. Saya panggil siapa yang ada masalah, siapa yang mau didoakan. Karena pada momentum itu, mereka dalam keadaan iman mereka percaya. Saya panggil semuanya sembuh. Buta melihat, ya, yang kaki sakit berjalan. Ada 5 orang yang di rumah itu. Ketika satu orang lumpuh itu jalan, dan yang 5 itu ikut disembuhkan. Dan itu cuma salah satu. Kemudian saya berpikir bagaimana saya harus masuk ke gereja yang besar. Ada satu gereja di sana, gereja besar, gereja Protestan. Bagaimana saya harus ngomong ke mereka? Begitu kuatnya keagamawian di sana. Dan itu sudah turun-temurun. Bagaimana saya harus masuk? Dan Tuhan memberikan saya kesempatan. Satu saat, karena kebutuh, sebenarnya keperluan eh, apa namanya pekerjaannya, saya harus ketemu dengan ibu gembalanya. Karena kami minta izin untuk sesuatu. Tiba-tiba ibu gembala bilang, Pak, boleh tolong melayani. Ini ada anak mahasiswa eh, lagi praktek. Jadi mahasiswa STT praktek di gerejanya. Dia sakit, nggak bisa bangun. Saya bilang, bisa Bu. Oke. Dan di sana saya layani dan dia sembuh. Bagaimana harus akademi melayani? Kami melayani bukan kayak dukun, ya, berbeda. Jadi kami akan panggil orangnya, kami akan tanya masalahnya, kami berikan firman supaya dia bertobat. Dan orang bertobat, dia pasti sembuh. Ya, kita melayani seperti itu. Kecuali ya kebetulan di jalan, di mana. Tapi itu pun kami usahakan supaya orang itu ada pertobatan dan sembuh. Jadi bukan ujuk-ujuk seperti dukun, weh, weh, simsalabim, gitu ya. Tidak. Kami membutuhkan orang itu supaya diselamatkan. Diselamatkan bagaimana? Dia bertobat dari dosa, ya, dia sembuh, dan dia berpegang kepada Tuhan. Ya, dosa itu apa? Itu sebenarnya standar di semua agama. Tidak boleh membunuh. Agama sana bagaimana? Tidak boleh juga berbohong, berzina, narkoba, minum minuman keras. Sama, sama. Beberapa agama itu sama. Oke? Walaupun dalam dalam tingkatan tertentu ada juga yang mereka dibolehkan. Ya, sebenarnya di Alkitab juga perjanjian lama juga mirip. Ya, kita harus balas. Ya, mata ganti mata. Ya, seperti begitu. Tetapi ketika ada perjanjian baru itu tidak lagi. Nah, anak itu sembuh. Mohon maaf. Mahasiswa itu sembuh dan mereka terbuka untuk saya. Jadi jemaat ada yang masalah, saya boleh layani. Sebelumnya tidak boleh. Tidak boleh ada orang dari manapun melayani jemaat mereka. Jadi ketika kita melayani mereka, kita masukkan firman. Dan saya juga bisa bicara lebih keras ke mereka. Maksudnya bukan mau lebih keras apa ya. Maksudnya kita terus terang. Kami terus terang kepada mereka bahwa inilah waktunya kita bergerak. Siapkan jemaat untuk keluar. Jangan siapkan jemaat tinggal di dalam dan tidak melakukan apa. Saya perhatikan ada satu minggu penginjilan. Di judulnya Minggu Penginjilan.
tapi tidak dilakukan apa-apa. Kita harus sadar, semuanya, sama-sama kita, atas Akademi Bat 45, bahwa inilah waktunya untuk keluar dari gereja. Maksudnya keluar dari gereja itu pelayanan di luar. Bukan keluar dari gereja, terus tidak bergereja lagi. Bukan, bukan. Gereja tetap dibutuhkan. Karena di sana, ya, kami setuju bahwa gereja itu harus ada. Karena di sanalah kita akan diajarkan firman Tuhan lebih banyak. Karena hamba-hamba Tuhan di sana mereka sekolah teologi. Mereka mempelajari itu. Dan itulah tugas mereka, ya, mempersiapkan jemaat untuk bisa keluar, ya. Amin. Aminnya nggak kedengarannya, soalnya online. Itulah memang kelebihannya online. Walaupun sudah amin, tapi tidak kedengaran, gitu ya. Oke, saya ingin membaca sedikit firman Efesus 4, ya, ayat 11 mulai. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Oke, perhatikan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan anak-anak lagi yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Menyesatkan yang jual-jual Yesus untuk diri sendiri. Kalau kamu tidak memberi, kamu berdosa, kamu masuk di neraka. Emang udah pernah ke situ, bos? Kalau sudah pernah ya oke lah. Tapi kalau belum pernah ya kita balik aja ke firman. Jadi saya mengajak Bapak Ibu kembali ke firman, kembali ke firman. Kita lihat kegiatan-kegiatan di gereja, oke, kita senang. Tetapi kita lihat di firman, apakah itu sama? Apakah itu cukup begitu aja? Apakah kita tinggal di sana? Jangan sampai terjadi di kisah para rasul 8, kalau saya nggak salah. Bahwa akhirnya di Yerusalem itu, anak-anak Tuhan ada banyak. Mereka dihormati. Mereka apa namanya, menjadi orang terhormat gitu ya. Mereka saling mengasihi. Sudah nyaman di sana. Terus kemudian apa? Terjadi apa, penganiayaan karena tidak tunduk kepada firman Tuhan. Tuhan bilang, kalau sudah terima firman, sudah terima kepenuhan Roh Kudus, pergi beritakan firman. Mereka cuma tinggal-tinggal di Yerusalem, tidak keluar. Amin. Mengerti? Mengerti ya? Ketika ada persekusi baru kita keluar. Kenapa nggak sekarang? Ya, ketika kita mengalami masalah di dalam gereja, kita baru keluar. Ya, kita tinggal-tinggal aja di sana. Kita tidak mau keluar. Ya, dan tidak menjadikan lifestyle itu pemberitaan firman. Dalam perjalanan saya kembali ke Jakarta tanggal 1 Maret, dalam 4 kali penerbangan itu saya baru tiba. Dalam 3 kali, ada 3 orang yang bisa saya layani. Kenapa? Karena lifestyle. Ketika saya ngobrol dengan orang, ya, walaupun dia siapapun dia, saya sampaikan bahwa Yesus itu Tuhan untuk semua. Yesus itu juru selamat dunia, ya, bagi Bapak dan saya, bagi Ibu dan saya. Dia juru selamat dunia. Saya tidak membawa orang menjadi Kristen, tetapi saya membawa orang untuk diselamatkan dan percaya. Saya tidak percaya tidak masalah. Kalau orang ini nolak, ya saya skip. Masih banyak orang lain, ya. Masa ngabisin waktu dengan itu, satu itu, ya, biar aja. Karena keselamatan itu juga itu anugerah, ya. Capek dengan itu, pindah, cepat pindah, jangan sampai terlambat. Ada lagi, Tuhan kasih lagi orang satu lagi. Saya bicara sama dia, dia dengarkan, dia memang agak keras ngomongnya, nggak ada masalah. Tapi saya hajar terus, kemudian pesawat itu udah mau terbalik ya, dia langsung pegangan di pinggirnya gitu ya. Karena ini pesawat kecil 12 orang. Dia lagi keras-kerasnya ngomong, dia pegangan gitu. Saya ketawa. Saya bilang, saya bersyukur Pak.
Itu sebabnya saya hidup sampai sekarang adalah oleh karena anugerah Tuhan. Stop miring, begini-gini. Dan dia ketakutan gitu ya. Dan iya, iya begitu. Dan ketika kami turun, kami salaman dan berpelukan. Amin. Kenapa bisa begitu? Karena saya tidak membenci dia, tetapi saya mengasihi dia supaya dia selamat. Amin. Ya, saya ketemu ada bekas kepala desa. Ya, saya ketemu kepala desa, saya bicara sama dia, hidangkan kopi. Ini orang seberang. Saya bilang, maaf ibu, ibu kepala desa, ibu mantan. Juga bilang, ibu mantan, saya mau berdoa. Bisa berdoa, kami berdoa. Saya doakan dia dalam nama Yesus. Tidak ada masalah. Kemudian setelah itu, saya disuruh khotbah pemuda. Dan kebetulan ada gembala dari desa itu, karena desa tempat lain gitu ya, desa lain. Dan gereja, dan desa lain itu gembalanya dari karismatik ada di gereja itu ketika saya khotbah ke pemuda. Dan saya bilang, sudah berapa lama kenal sama, mohon maaf, sudah berapa kali lama di sana. Betul. Sudah berapa kali memberitakan Injil kepada orang itu, orang tersebut. Tidak ada. Saya baru ketemu, kali dia datang ke kantor saya karena urusan pekerjaan. Saya doakan dan setelah saya doakan, saya sampaikan firman. Saya sampaikan seperti yang biasa saya sampaikan. Yesus itu juru selamat dunia. Dia itu uh, uh, juru selamat semua orang. Tidak mengenal agama apapun. Dia adalah juru selamat. Dan mereka, iya, iya, iya. Saya nggak tahu setelah itu apa. Tapi kita sudah bagikan firman, nanti Roh Kudus yang bekerja. Ya, ada orang bilang kan mereka belum sampai kepada apa baptisan segala macam. Oh, no, no, no. Kita akan ke sana, ya. Kalau ada waktunya, kita akan bisa melakukan. Tetapi apa yang kita bisa lakukan saat itu, kita lakukan. Apa saya tidak ditentang? Oh, pernah saya ditentang juga. Bukan Pak, mereka kan kalau mereka belum dibaptis juga kan harus sampai baptisan sampai selesai. Saya bilang, iya, saya setuju. Baptisan memang baptiso ya diselesaikan. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Saya tidak menentang itu, bukan itu. Tetapi apakah Bapak Pendeta pernah menyampaikan firman kepada mereka? Belum. Nah, itulah masalahnya sekarang. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ini kayaknya sudah banyak ya. Jadi, angkatan 45 ya. Semangat 45. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.